Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pemirsa yang masih setia menyimak tayangan channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memenuhi request dari salah satu guru saya sekaligus pengawas saya dalam rangka gugus tugas percepatan pembelajaran model daring yang diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Di video ini kita akan bahas beberapa aplikasi media internet yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran daring jarak jauh. Yang pertama yaitu WhatsApp Group. Nah, kemudian ada Google Classroom, ada aplikasi Zoom Meeting dan Webex.com. Di sini kita akan satu persatu membahas bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bagaimana cara instalasinya, dan bagaimana penerapan terhadap pengguna-pengguna layanan tersebut. Baik, sebelum kita dilanjut ke topik yang akan kita bahas, mari kita sama-sama dukung channel ini agar lebih bermanfaat kepada teman-teman yang lainnya dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian bisa Anda bagikan kepada teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah siapkan beberapa alat yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh. Di antaranya adalah satu unit laptop dan tentunya kita harus punya koneksi internet. Oke guys. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya syuting dalam keadaan tidak kedap suara dan di luar sedang ada kegiatan khitobahan santri-santri pondok pesantren salaf. Saya mohon maaf apabila terganggu dengan suara tersebut. Kita berlanjut ke WhatsApp Group. Pertama kita bahas tentang kelebihannya dulu. Nah, secara umum WhatsApp Group itu mudah digunakan, kemudian familiar, dan memiliki mobilitas yang tinggi karena bisa diakses dengan smartphone ya. Selain itu WhatsApp Group juga banyak digunakan oleh kalangan kaula muda, hampir bisa diakses oleh seluruh perangkat smartphone dan bisa diakses oleh 500 akun lebih dalam satu grup. Nah, itu salah satu kelebihannya. Selain itu WhatsApp Group juga bisa disandingkan dengan beberapa lampiran. Lampiran-lampiran tersebut tentunya yang bisa didukung oleh smartphone yang digunakan. Bisa berupa gambar, bisa berupa file-file kerjaan, bisa berupa audio, dan bisa berupa video. Kemudian kekurangan dari WhatsApp Group itu, yang pertama, pesan itu akan bertumpuk. Nah, jika sudah terlalu banyak akun yang mengirim pesan ke grup, akan terasa jenuh karena proses membacanya itu harus menggunakan scrolling. Jadi kalau ingin membaca pesan-pesan yang sudah masuk itu, kita scroll ke atas gitu ya. Nah, selain itu, penggunaan WhatsApp Group juga memakan banyak memori internal smartphone. Artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan WhatsApp Group, itu media yang dikirim oleh pengguna-pengguna dalam grup tersebut otomatis terdownload jika kita belum melakukan pengaturan defaultnya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi Google. Nah, jika pada WhatsApp Group ada syarat penggunaannya berupa kartu SIM, untuk aplikasi Google ini prasyaratnya adalah dengan memiliki email dari Google. Dengan membuat akun Gmail, kita sudah terintegrasi dengan beberapa produk Google seperti Android, Play Store, YouTube, Google Form, Classroom, dan Google Drive. Dan secara otomatis ketika mengaktifkan produk dari Google, kita mendapat aplikasi ruang tambahan atau ruang penyimpanan di cold storage sebesar 15 GB yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh penggunanya. Jadi ibaratnya begini, ketika kita menggunakan produk Google, berarti kita ibaratkan menikahi janda yang memiliki anak banyak, di mana kita bisa langsung memanfaatkan anak-anaknya itu bekerja sama membangun proyek yang dituju. Kurang lebih begitu guys. Karena
proses yang dituju adalah pemanfaatan media internet untuk proses pembelajaran, maka beberapa anak perusahaan Google yang bisa dimanfaatkan antaranya adalah yang pertama Google Classroom, itu sebagai media diskusi. Kemudian ada Google Drive sebagai penyimpanan media terbuka secara elektronik oleh akun-akun yang memiliki keterkaitan dengan Google Classroom. Berikutnya adalah Google Form, tempat pooling kuesioner, bisa juga digunakan sebagai tempat ulangan harian, UTS, atau identitas absensi. Yang terakhir adalah YouTube, sebagai media penyimpan video yang terintegrasi dengan aplikasi Google. Nah, YouTube ini bisa kita gunakan untuk menyimpan media-media pembelajaran yang tidak terbatas kapasitasnya. Jadi mau berapapun video yang kita uploadkan ke YouTube, itu tidak akan pengaruh pada penyimpanan Google Drive, karena ini manajemennya berbeda. Mungkin itu kelebihan ketika kita menggunakan aplikasi Google. Berikutnya, kekurangannya adalah seperti yang sudah tadi dibahas. Ketika menggunakan produk Google, kita ibaratkan menikahi janda yang memiliki anak banyak. Secara rutin kita perlu memelihara anak-anaknya. Ya, realitanya seperti itu. Dalam hal ini, aplikasi Classroom, Drive, From mungkin akan dirasa sedikit ribet bagi mereka yang awam dunia teknologi. Karena seringkali tertukar nih, mana yang harusnya disimpan dan mana yang harusnya dibuka, mana yang harusnya ditutup, dan mana yang harusnya ditayangkan. Untuk memaksimalkan kinerja Google, perlu device yang mumpuni dengan view yang lebar. Dalam hal ini, perangkat atau device yang disarankan minimal adalah tablet atau netbook. Sehingga bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi, dirasa kurang begitu cocok, mengingat platform yang digunakan untuk mobilitas tinggi adalah platform smartphone. Aplikasi berikutnya yaitu aplikasi Zoom Meeting. Sekilas kita simak di websitenya, aplikasi ini digunakan sebagai media konferensi real time. Ya, bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran tatap muka secara virtual bersama siswa-siswi. Nah, di sini juga sama, yang kita harus punya adalah email. Ya. Kemudian, menurut informasi yang ada di websitenya, itu bisa digunakan sebagai video konferensi yang simple dan bisa digunakan pada beberapa platform. Ya, seperti ini. Tapi di sini salah satu kekurangannya yaitu dia itu berbayar, guys, berbayar. Karena kita ketahui sendiri masih banyak aplikasi yang lain yang tidak berbayar yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana media pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita tidak akan bahas terus lebih lanjut tentang aplikasi ini karena saya itu tidak tertarik kepada aplikasi-aplikasi yang berbayar. Maklum lah, saya kan dulu mahasiswanya sukanya mainnya yang gratis-gratis gitu, guys. Jadi kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu ya? Karena internetnya juga kita sudah bayar kuota, guys. Oke. Kemudian berikutnya adalah aplikasi webex.com. Ini juga sebenarnya sudah mirip dengan aplikasi Zoom Meeting ya. Dia berdasarkan video konferensi dan komunikasi jarak jauh dengan beberapa partner. Ya, ini sudah didukung oleh Cisco, di mana Cisco adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi jaringan, guys. Luar biasa ini. Saya juga baru kenal nih. Nah, terima kasih Pak Misma sudah mengenalkan saya pada situs Webex device ini. Ya, kurang lebih seperti itu, guys. Tapi ini gratis apa bayar ya? Oh, ternyata ini free, start for free, guys. Jadi kita bisa gunakan ya. Berikutnya adalah tentang instalasi, bagaimana caranya kita menggunakan aplikasinya, kemudian memasangkan pada laptop dan smartphone Anda. Pertama, untuk WhatsApp group lagi ya, kembali ke pembahasan awal, WhatsApp group. Kita bisa memasuki Play Store.
apply anything. Nah, di sini kita bisa cari WhatsApp. Ada WhatsApp bisnis, ada WhatsApp biasa, terserah. Saya gunakan WhatsApp bisnis aja supaya tidak tercampur dengan WhatsApp pribadi guys, karena ini bentuknya adalah publik. Setelah diinstal di laptop ataupun di smartphone, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan scan QR code. Pertama, kita masuki situs whatsapp.web ya. Saya tambahkan lagi di sini web whatsapp.com. Nah, ini dia. Nah, kita sudah memasuki grup nih ya, grup WhatsApp ini. Oh, grupnya Mujahid sih. Ya apa-apa deh, ini cuma contoh aja ya. Untuk dapat membuat grup, kita bisa klik di bagian sini. Ini saya gunakan laptop supaya lebih gampang ya teranginnya ya. Klik menu, kemudian grup baru. Terus di sini ada pilih beberapa orang-orang yang akan kita masukkan ke dalam grup ini, misalkan murid-murid ya, ataupun guru-gurunya dimasukin dalam satu grup. Tuh, kita bisa memasukkan sekitar 500 orang lebih ke dalam satu grup guys. Ini luar biasa, powerful banget WhatsApp. Saya contoh ya, saya contoh punya saya aja dulu deh. Nah, saya masukin grup. Setelah itu kita bisa klik lanjut dan berikan ikon. Ikonnya saya ambil logo Tuturi aja deh. Oke, saya gunakan logo ini. Simpan gambar dengan nama Tuturi Handayani. Ini gimana downloadnya? Oke, set. Kemudian kita bisa nambahkan grup ikon, mengunggah foto. Tadi di download guys. Ini dia logonya. Oke. Setelah itu subjek grupnya kita tuliskan di sini. Misalkan di sini pelajaran matematika atau nama sekolah, kemudian matematika, SMK, kemudian matematika. Oke. Maka di sini sudah ada grup. Nah, tinggal kita menambahkan beberapa orang kepada grup ini. Oke guys, jadi itu penggunaan WhatsApp grup, mudah sekali. Berikutnya adalah Google. Kita kembali ke Google. Seperti yang sudah tadi kita bahas, ketika kita menggunakan produk Google, kita telah terintegrasi dengan anak perusahaan Google yang bisa diklik di sini, Google Apps. Nah, di sini ada akun, kemudian ada search, kemudian ada bisnis dan lain sebagainya ini. Yang kita bisa gunakan untuk media pembelajaran adalah Google Classroom. Nah, di sini masih banyak guys di bawah. Oke. Kita sekarang bahas tentang Classroom. Kita klik Google Classroom. Nah, ini sudah saya buat salah satu contoh Classroom ya. Karena saya mengabdi di SMK Mandong Ulum, di sini ada kelas 10 dan kelas multimedia. Saya sudah buat Classroomnya dan belum saya masukin siswa-siswanya. Nanti sebagai contoh kepada teman-teman yang mau menyimak selengkapnya. Oke. Untuk bisa memasuki Classroom di Google ini, kita bisa mengaksesnya di situs ini nih, classroom.google.com ya. Sekarang kita akan membuat kelas 12 misalkan, karena 10 11 sudah ada. Untuk bisa membuat kelas, klik bagian tambah sini ya, buat kelas. Klik. Nah, ini ada persetujuan penggunaan program. Kita checklist saja, kemudian lanjutkan. Nama kelas 12 multimedia. Setelah itu klik buat dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita bisa menggunakan kode kelas kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kelas ini. Oke. Kita juga bisa menggunakan media penyimpanan di sini
untuk menyimpan beberapa tugas ataupun ketikan-ketikan ataupun soal-soal dan artikel-artikel yang bisa dibaca oleh siswa, guys. Nah, ini terintegrasi dengan Google Drive. Jadi memang ketika menggunakan aplikasi dari Google itu semuanya terintegrasi. Kita buat folder Drive Class di sini, kita akan otomatis memasuki kepada Google Drive. Nah, saya juga sudah menggunakan Google Drive ini sebagai media penyimpanan. Jadi saya sudah menggunakan 3,9 GB media penyimpanannya. Ini isinya kurang lebih software gitu ya yang pernah saya bagikan. Dan aplikasi penyimpanan ini adalah gratis dari fasilitas Google Drive. Nah, misalkan kita ingin memasukkan file, tinggal ikuti apa yang ada di instruksi ini. Di sini ada tarik dan lepaskan file di sini. Sebenarnya di sini sudah ada petunjuknya ya, tinggal kita ngikutin saja. Oke, kurang lebihnya seperti itu penggunaan beberapa media komunikasi, media digital sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan jangan sungkan berkomentar di kolom komentar. Pastikan juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat. Don't forget subscribe, like, dan share. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.